6 hari. Dalam waktu sesingkat itu, Israel yang baru berusia kurang dari 2 dekade berhasil menundukkan 3 negara Arab dan merebut lebih banyak wilayah. Tapi di balik kemenangan ini, ada pertanyaan besar. Apakah ini murni kemenangan militer atau hasil dari konspirasi yang telah lama dirancang? Dan yang lebih penting, bagaimana dampak perang ini terhadap Palestina, bangsa yang terusir dari tanahnya sendiri? Perang 6 hari tahun 1967 bukan hanya sekadar perang biasa. Perang ini adalah titik balik yang memperkuat dominasi Israel di Timur Tengah dan memundurkan perjuangan Palestina dalam merebut kembali tanah mereka yang dijajah. Dengan agresi yang brutal dan dukungan dari kekuatan besar dunia, Israel mengklaim kemenangan mutlak. Namun, kemenangan ini lebih dari sekadar pertempuran militer. Ada rencana besar, konspirasi geopolitik, serta kepentingan ekonomi yang berperan di baliknya. Konflik ini tidak muncul begitu saja. Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina yang dulunya milik rakyat pribumi secara sistematis dirampas dan diubah menjadi negara Zionis. Bangsa Palestina menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri, sementara negara-negara Barat justru mendukung agresi Israel. Pada dekade 1950-an hingga 1960-an, ketegangan terus meningkat. Gamal Abdel Nasser, pemimpin Mesir yang anti-imperialisme, berusaha menyatukan negara-negara Arab untuk menghadapi dominasi Israel. Pada 1967, Mesir menutup Selat Tiran untuk kapal-kapal Israel, sebuah tindakan yang menjadi dalih bagi Israel untuk memulai perang. Namun, benarkah perang ini terjadi secara spontan? Dokumen-dokumen intelijen yang belakangan bocor mengungkap bahwa Israel telah mempersiapkan perang ini jauh sebelum konfrontasi terjadi. Mereka telah mengumpulkan informasi militer negara-negara Arab dan bahkan diam-diam mendapatkan dukungan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Israel telah lama mengetahui bahwa jika perang terjadi secara frontal, maka hasilnya bisa saja berbeda. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alasan yang kuat untuk memulai perang dengan cara yang menguntungkan mereka. Israel dengan dukungan CIA dan MI6 mulai menyusun strategi intelijen yang membuat negara-negara Arab terlihat seperti agresor, sementara mereka sendiri berperan sebagai korban. Tanggal 5 Juni 1967, Israel melakukan serangan mendadak terhadap Mesir. Serangan ini dikenal sebagai Operasi Fokus, di mana Angkatan Udara Israel berhasil menghancurkan hampir seluruh kekuatan udara Mesir hanya dalam hitungan jam. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Israel tahu persis di mana letak pesawat Mesir, kapan harus menyerang, dan jalur mana yang harus ditempuh? Beberapa laporan menunjukkan bahwa Israel telah menerima informasi dari satelit mata-mata Amerika dan Inggris. Bahkan ada dugaan bahwa para agen Mossad telah lama menyusup ke Mesir dan memberikan informasi detail tentang infrastruktur militer negara itu. Ini bukan kemenangan militer biasa. Ini adalah konspirasi besar yang dirancang untuk memastikan Israel tetap berkuasa di Timur Tengah. Setelah Mesir dilumpuhkan, Israel dengan mudah menggempur Yordania dan Suriah. Dalam waktu singkat, mereka merebut Yerusalem Timur, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Dengan kata lain, perang ini bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga ekspansi besar-besaran untuk memperluas penjajahan Israel. Selain itu, ada teori bahwa serangan ini juga didukung oleh pengujian teknologi perang baru oleh Barat. Jet tempur Israel yang digunakan dalam serangan ini sebagian besar merupakan hasil pengembangan teknologi militer Amerika dan Inggris. Yerusalem bukan sekadar kota biasa. Ini adalah jantung dari peradaban Timur Tengah.
kota yang telah menjadi pusat spiritual bagi 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, sejak Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967, kota ini berubah menjadi simbol penjajahan dan ketidakadilan. Saat pasukan Israel masuk ke kota tua Yerusalem, mereka langsung menargetkan wilayah-wilayah yang dianggap strategis. Pasukan Zionis merebut Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga dalam Islam, dan mengibarkan bendera Israel di atasnya. Sebuah tindakan yang jelas merupakan penghinaan terhadap umat Muslim di seluruh dunia. Rakyat Palestina yang masih tinggal di Yerusalem Timur menghadapi teror baru. Rumah-rumah mereka digusur secara paksa, tanah mereka direbut, dan aturan militer diberlakukan dengan ketat. Israel mulai membangun pemukiman ilegal di sekitar Yerusalem untuk mengubah demografi kota dengan tujuan utama, memastikan bahwa Yerusalem tetap berada di bawah kendali Israel selamanya. Konspirasi semakin terlihat ketika Amerika Serikat dan Inggris dengan cepat mengakui dominasi Israel di wilayah ini. Padahal dalam hukum internasional, Yerusalem Timur adalah wilayah yang seharusnya berada di bawah kontrol Palestina. Namun dunia memilih untuk diam, dan PBB yang seharusnya bersikap netral tidak berdaya menghadapi tekanan dari negara-negara barat. Banyak sejarawan percaya bahwa penguasaan Yerusalem bukan sekadar strategi militer, tetapi juga langkah politis dan religius yang telah direncanakan jauh sebelumnya. Beberapa kelompok Zionis ekstremis meyakini bahwa menguasai Yerusalem adalah bagian dari agenda mereka untuk membangun Israel Raya dan bahkan untuk mempercepat kedatangan Mesias mereka. Namun bagi rakyat Palestina, ini adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Setelah perang berakhir, Yerusalem Timur mulai dipenuhi oleh pemukiman Yahudi ilegal, sementara akses warga Palestina ke tempat-tempat suci mereka dibatasi secara ketat. Jika kita melihat perang ini dari perspektif geopolitik, pertanyaan besar muncul. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari perang ini? Israel jelas mendapat keuntungan dengan memperluas wilayahnya, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan intelijen dan persenjataan. Bahkan sebelum perang dimulai, AS telah memberikan bantuan militer kepada Israel, termasuk pesawat tempur modern dan teknologi pengintaian canggih. Namun, ada teori yang menyebutkan bahwa kepentingan perang ini lebih luas dari sekadar ekspansi Israel. Beberapa analis percaya bahwa perang ini juga menguntungkan industri senjata di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Selain itu, perang ini juga dimanfaatkan oleh elit global yang memiliki kepentingan dalam mengontrol minyak di Timur Tengah. Dengan memicu konflik, mereka bisa memastikan bahwa negara-negara Arab tetap dalam keadaan lemah dan terpecah belah. Ini bukan sekadar teori, tetapi fakta yang bisa kita lihat dari bagaimana negara-negara Arab setelah perang ini mengalami banyak krisis internal, mulai dari perang saudara hingga intervensi asing. Yang lebih mencurigakan, setelah perang ini, Israel tidak hanya memperkuat militernya, tetapi juga mendapatkan dukungan finansial yang sangat besar dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Seolah-olah kemenangan mereka telah direncanakan sejak awal, dan perang ini hanya formalitas untuk melegitimasi pendudukan mereka atas Palestina. Perang 6 hari mungkin sudah berakhir, tetapi bagi Palestina, penderitaan mereka baru saja dimulai. Dengan semakin kuatnya Israel, Palestina semakin kehilangan hak-haknya. Wilayah yang dulunya milik mereka kini diubah menjadi pemukiman ilegal Israel. Dengan pengawasan ketat dari militer Zionis, rakyat Palestina diperlakukan sebagai warga kelas 2 di tanah mereka sendiri, dibatasi geraknya, dan bahkan mengalami diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Di sisi lain, dunia tampak tidak peduli. Negara-negara barat yang mengklaim menjunjung tinggi hak asasi manusia justru menutup mata terhadap kejahatan yang dilakukan Israel. Namun, perjuangan Palestina belum berakhir. Hingga hari ini, rakyat Palestina terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka, meskipun harus menghadapi tekanan besar dari Israel dan sekutunya. Pertanyaannya, sampai kapan dunia akan terus membiarkan ketidakadilan ini terjadi? Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya. Seberapa lama lagi dunia akan membiarkan Palestina menderita?
Pada akhirnya sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi keadilan dan siapa yang memilih untuk menutup mata. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.